Oke, sebelumnya terima kasih untuk Kak Enji karena telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara ini. Perkenalkan, saya Ulfa Daniasari, mahasiswa psikologi dari Universitas Negeri Yogyakarta. Dan sekarang ini saya sedang melakukan penelitian tentang dinamika pertemanan lintas gender. Sebelum kita memulai, apakah bisa kakak itu menceritakan sedikit tentang diri kakak, terutama pengalaman kakak dalam berteman dengan lawan jenis? Oke, perkenalkan, nama saya Anggi Nuraini, biasanya dipanggil Anggi kalau nggak Anji. Aku sendiri udah ada pengalaman berinteraksi dengan berbagai gender di rumah dan di sekolah. Kalau di rumah itu tuh karena ada kegiatan Karang Taruna yang ngewajibin kita tuh buat interaksi satu sama lain tanpa memandang gender. Sedangkan kalau di sekolah itu tuh karena ada kerja kelompok dari guru gitu, Kak. Oh gitu. Terus menurut kakak itu apakah ada perbedaan antara pertemanan sesama jenis dan juga pertemanan lintas gender? Menurut aku pasti ada perbedaan. Kayak semisal kalau berteman dengan sesama jenis tuh aku tuh bisa lebih nyaman dan leluasa dalam berbagi pengalaman, dan kita tuh nggak ada rasa canggung gitu loh, Kak. Sedangkan kalau lintas gender itu tuh aku jadi lebih berhati-hati dalam berbagi pengalaman gitu. Oh gitu. Terus Biar nggak menimbulkan kesalahpahaman gitu, Kak. Oh gitu. Terus bagaimana sih kakak tuh menjaga batasan yang sehat dalam pertemanan lintas gender ini? Caranya aku membatasinya tuh aku tuh nggak berekspektasi lebih sama pertemanan lintas gender, dan aku tuh tetap berinteraksi sama mereka, tapi aku membuat batasan-batasan yang menurut aku wajar, dan kita juga saling menghormati aja ruang pribadi kita masing-masing agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, Kak. Oh gitu. Terus apakah kakak tuh percaya kalau pertemanan murni antara laki-laki dan perempuan tuh bisa ada? Terus mengapa? Aku pribadi percaya kalau pertemanan lintas gender tuh bisa ada, karena itu tuh dari berbagai faktor ya, Kak. Kayak semisal aku tahu sifatnya teman laki-lakiku ini. Nah, kita tuh kayak saling tahu sifat kita masing-masing, dan kita berpikiran untuk kita tuh bertemanan aja, nggak usah ada hubungannya lebih dari pertemanan ini. Oh gitu. Iya. Terus kalau kayak gitu, apakah pernah ada kesalahpahaman atau prasangka dari orang lain terhadap pertemanan lintas gender yang kakak itu jalani? Kesalahpahaman udah pasti ada. Kayak semisal aku tuh pernah makan bareng sama teman laki-lakiku ini. Nah, kebetulan temanku yang lain pernah lihat temanku yang lain tuh ketemu kita di tempat makan itu. Nah, dia tuh kayak berprasangka kalau aku sama teman laki-lakiku ini tuh punya hubungannya lebih. Jadi besokannya tuh dia kayak ngecie-ciein aku, kayak, "Cia, kemarin kamu makan bareng pacarmu ya?" gitu, Kak. Oke, terus bagaimana gaya komunikasi kakak? Apakah berbeda ketika kakak tuh berinteraksi dengan teman lawan jenis dibandingkan dengan teman sesama jenis? Interaksi udah pasti ada perbedaan. Kayak semisal aku lebih berhati-hati dalam memilih kata buat berinteraksi sama temanku yang lawan gender ini, biar nggak menimbulkan kesalahpahaman. Sedangkan untuk sesama jenis, aku lebih bebas buat berinteraksi dan bercanda tanpa memperdulikan kesalahpahaman atau interpretasi yang ada. Oh, jadi kalau sesama jenis tuh nggak ada rasa khawatir gitu ya, Iya. Kak? Oke, terus menurut kakak bagaimana sih media sosial itu mempengaruhi dinamika pertemanan lintas gender? Apakah media sosial itu mempermudah atau justru mempersulit dalam menjaga batasan yang sehat? Menurut aku, adanya media sosial itu tuh bisa mempermudah tapi juga bisa mempersulit. Kayak mempermudahnya itu tuh aku bisa berinteraksi kapanpun walaupun kita nggak bertemu secara langsung. Nah, mempersulitnya itu aku jadi lebih hati-hati gitu, Kak. Kayak semisal takutnya ada kesalahpahaman antara aku ngomong biasa aja sama dia tapi dianya menganggap
ada sesuatu yang lebih gitu Kak. Oh gitu. Oke Kak, ini yang terakhir. Apakah ada hal lain yang ingin Kakak sampaikan terkait topik pertemanan lintas gender yang belum kita bahas? Aku mau ngasih saran aja buat kita semua tuh jangan membatasi interaksi kita dengan berbagai gender, karena itu bisa menjadi kesempatan yang berharga buat kita bertumbuh dan memahami perspektif yang berbeda dari orang lain. Nah, nggak usah mikirin apa kata orang lain tentang pertemanan yang kita jalani, karena kita juga pasti membuat batasan-batasan yang wajar agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Itu aja sih Kak. Oke Kak Angie, terima kasih ya atas sarannya. Akhirnya sudah selesai sesi wawancara ini. Terima kasih sekali lagi karena Kakak sudah bersedia menjadi partisipan saya dalam penelitian ini. Bye bye.